Nama saya Bromo dari Singaraja, keluarga Bulldog. Bulldog, Buleleng, Singaraja. Kok bisa dipanggil Bromo ya? Gimana ceritanya? Wing buat nyuci dulu Ya, Wings biru itu. ya, yang ada namanya Wings Bromo gitu kan katanya dulu. Oh, nama Wingsnya. Bapak saya pengen namain saya, oh kalau anaknya laki jadi saya mau kasih nama dia Bromo. Saya jualan batu dulu. Betul apa? Jualan batu loh. Kok batu Ini waktu kecil-kecil tuh jualan batu kita nih. Tuh, Pernah nggak jualan kotoran sapi? Dia apa itu? Kita jual, ambil dari ternak kita, terus kita jual. Tahinya langsung kita. Tahinya ya ambil kita potong gitu. Dapat berapa? Itu diambilnya pakai apa Bromo? Caranya? Ya pakai cangkul. Tai sapi ya, dipakai pupuk, dia ngambil langsung tai sapinya terus dijual ke Jual. orang. Kalau dengar cerita ibunya dulu ya, wah pengen nangis benar. Pokoknya terima kasih buat Meme di rumah. Orang tua. Kalau nggak ada Meme saya nggak bisa sampai tamat SMA, Anaknya kuliah. Pokoknya Meme the best. Tinggi loh, dulu. Yeay! Hari berapa? Hari Kamis, selamat Hari Kamis semuanya. Kembali lagi bersama saya Wira Saya Mancam, bintang tamu kita Bromo. Bromo. Tapi sebelum lanjut ke tamu, saya mau ucapkan kepada teman-teman yang menonton, terima kasih supportnya sejauh ini. Respon dari teman-teman sungguh luar biasa, kamu itu mereset. Saya selalu semangat guys, selalu semangat. Tetap support channel kita, anggaplah support UMKM, usaha menengah kecil. Terima kasih. Sekali lagi. Biar ini biar siapa tahu kan teman-teman yang di sana terinspirasi dari kisah-kisah teman-teman kita yang bercerita di channel kita. Betul sekali. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya, kalangan muda, kalangan tua, kalangan anak, dan kalangan segalanya. Terima kasih sudah. Gimana kabarnya? Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Gimana? tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan menganggur. Terkena dampak lockdown lagi ya. Gimana kabar? Oh, astagfirullah. Cik. Sehat. Ya, tos dulu dong. Sehat itu yang paling terpenting. Kalau kita kerja, yang terpenting adalah sehat. Sehat adalah segalanya. Investasi yang pertama dalam hidup. Betul? Ya. Bertingin. Bromo, Yes. bisa nggak ceritakan tentang Bromo dari mana, asal, lahir di mana, dengan siapa, tinggalnya, apanya itunya, penontonnya. Dulu dong. Dulu dong, biar lancar. Gini, kolongannya biar lancar kolongannya. Enak kan? Dan panas-panas gini coba itu. Minum teh. Sobring. Start nih. Ya, silakan start. Oke. Mulai dari sekarang. Nama saya Bromo dari Singaraja. Hei, Kita ini Singaraja. keluarga Bulldog. Bulldog, Buleleng, Singaraja. Dari Desa Selak, Banjargambo. Mana suaranya Selak? Banjargambo. Banyak gambut. Aku baru dengar belajar kamu. Selak mau tahu banyak gambut aku jarang. Desa Selak, Selat Anturan tuh. Oh, beneran tahu. Ya, mana di Anturan? Tahu. Anturan Selatan. Kampus mau pindah kan di Anturan, tahu ya? Ya. Kampus mau pindah. Yang penting aku anturan tahu, kamusnya nggak tahu. Oh, Kan dulu. udah tak bilang aku orang Singaraja. Kau taunya Banjar aja kamu. Aku nggak tahu. Ceritakanlah tentang desamu seperti apa. Ya. Kita karena di sini udah banyak. Kita di sini mengangkat kisah-kisah cerita-cerita tentang desa, keadaan desa kita masing-masing. Paling masa kecil kamu. Ya, masa kecil terus keadaan lingkungan di desa, tempat lahir maksudnya bukan di desa, tempat lahirnya, dan mungkin suatu saat nanti ada teman-teman kita yang ingin mengunjungi desanya. Betul. Bromo, Ya. apa yang bisa dibanggakan dari desa tersebut? Ya, yang pertama mungkin biodata diri ya, kayak masa kecilnya, lahirnya di mana, gimana masa kecilnya dulu ya. Saya lahir di Desa Selak, Banjargambo. Saya hidup di desa, biasa mandi di sungai, bermain bersama teman-teman, Oke, tanpa gadget. tanpa gadget, nyari Gendong? nggak ada, Ada gitu nggak? Kakul. nggak ada kapal juga. Masa ada lakon? Itu pedesaan. Sawah Ada sawah cuma kan musiman. Oh. Jadi cuma musim penghujan aja. Ini masih muda, tahun berapa lahir? 92. 92. Ini Bromo nama julukannya ya. Nama aslinya Kadek Tara. ada Suantara. Kadek Suantara. Ya, kok bisa dipanggil Bromo ya? Gimana ceritanya? Ceritanya itu Kok bisa dipanggil Bromo? Lahir pas Gunung Tapi Bromo. ada ceritanya nih. bukan di Gunung Bromo lahir. Ada ceritanya Gimana bener. ceritanya?
Oke. Ini Bromo udah julukan dewasa, Bo. Dari kecil kan belum. Ada ceritanya nih. Kenapa dipanggil Bromo ya? Waktu itu tahu nggak? Zaman itu nggak tahu ya. Saya nggak pernah juga tahu. Ada Kamu nggak tahu mana ada wing buat nyuci dulu. ya wings biru itu? Ya, yang ada namanya Wings Bromo gitu nggak katanya dulu. Oh, nama Nah, wingsnya. terus bapak saya pengen namain saya, oh kalau anaknya laki jadi saya mau kasih nama dia Bromo. Sampai sekarang. Karena Oh itu memang nama bawaan dari kecil. Iya. Oh kirain memang dewasa. Itu udah dikasih nama dari kecil Bromo gitu. berarti hanya karena sekecil hal itu dari wing udah sering pakai untuk cuci piring, Ya. dipakailah namanya julukannya Bromo. Yes. The second name Bromo julukannya dari kecil ya, dari umur berapa tuh? Dari SD. Dia nggak tahu, belum lahir pokoknya Udah dikasih nama. Udah dikasih nama. Rencananya dikasih nama Bromo. Kok rencananya sebenarnya namanya tuh diisi nama Bromo di nama- Di komplit name-nya, jadi nama lengkap. tapi nggak tahu katanya harus namanya ada Suantara jadi tetap Suantara. Oh, tahu pikiran apanya mungkin takutnya Bromo meletus kalau dikasih nama. Nggak tahu. Ya, kembali lagi, Mas. Terus keadaan desa di sana mayoritas penduduk di sana apa pekerjaan? Mayoritas bapak saya petani, ibu petani Tani juga. Tani ya nyabe. Pertemuannya apa? Punya sawah tapi bapak saya nggak bisa Sawah. ke sawah, Udah tua. jadi orang lain yang Garap. garap. Berarti kegiatannya cuma beternak. Tapi punya sawah kecil sedikit tapi itu juga warisan dari Ya intinya kan ada. Kan ada. Kalau orang kaya lah di sini ya. Punya. Enggak lah. Ngomongin orang kaya, saya biasa melarat loh. Pernah nggak jualan? Sama. Pernah jualan batu dulu. Betul apa? Jualan batu loh. Kok batu Ini waktu kecil-kecil tuh jualan batu kita nih. Jualan Nyari batu. batunya di mana? Ya di sungai lah. Oh, batu Emang boleh sungai. ngambil dia? Dulu boleh Oh, untuk bangunan ya boleh. buat jalan. Terus kamu apain di sungai itu? Di Ya kolam? kita ngambil batu. Tahu nggak batunya kita? Pokoknya dari kecil tuh udah. Kan batu di sungai kecil-kecil ada yang Enggak. Ada yang gede-gede. Sekarang udah jarang batu Pokoknya gede-gede. udah biasa. Kayak di Kelungkung tukang undel kan banyak batu-batu besar itu kayak gitu di kan. sungai. Sungainya gede nggak? Lumayan lah. Terus nyelam apa? Enggak, cuma yang di- ngambil di. Kan kering so tukar gitu loh, tukar Ya. kering kan. Enggak. Kalau musim hujan Kalau ada. musim hujan ya adanya, Iya. tapi kalau pas musim Oh. kemarau Jadi ya, kita ngambil batu pas dangkal, pas enggak. kemarau. Iya, Iya. kemarau aja kita masih bisa ngambil. Kalau sungainya begini, Kan kita di Singaraja mana ya sungai-sungai besar gua. Kita ini orang desa udah biasa ya betul. nyemplung di sungai. Terus gimana cara jualnya tuh batu tuh? Terpanjang Waktu dulu itu jualan batu biar ada bekal sekolah kayak gitu. Jadi kita jual batu satu berapa? 100 rupiah apa 250? Tahun berapa tuh? Ya masih kecil ya paling tahun 92 lah paling Umur 92 lah ya. 5. Mungkin Pokoknya 25. belum sekolah udah diajak kerja sama ibunya. Oh, masih 90-an berarti kalau belum sekolah. Pokoknya wah karena kita dulunya tuh pernah nggak dulu makan pakai tahu nggak batok kelapa? Nah, pernah nggak? Oh, tahu. Pernah. Enak loh. Nah, Enak jadi- makan saya itu apalagi di Saya pernah di- merasakan Gimana tuh kalau batok kelapanya makan. ngapain? Pokoknya batok kelapanya itu Dipakai piring itu. piring. Oh, pakai piring. Iya. Oke, isi nasi. Iya. Pokoknya itu yang dipakai piring karena kita nggak punya piring. Nah, gitu guys. Dulu Pernah nggak merasakan seperti itu? batok kelapanya diserut terus dipakai sekali apa berkali-kali? Berkali-kali lah sampai kita kan piring nggak ada bol. Iya, Mungkin jadi punya tapi sedikit mungkin ya. nggak waktu itu Sama sekali nggak punya. waktu Piring itu saya nggak saya punya. sampai minjem piring lo bener Masa? iya kalau dengar cerita ibunya dulu ya wah pengen nangis bener. Gimana bos bertanya? Pokoknya perjuangan dia buat Membesarkan. membesarkan kita. Kalau nggak ada ibu saya nggak mungkin saya bisa berdiri sekarang. Berumur apa buat saudara? Dua, jadi saya punya kakak satu, cewek. Dia paling kecil. Ya. Terima kasih untuk mama, Wah, pokoknya terima kasih buat Meme. Meme di rumah. orang tua. Kalau nggak ada Meme, saya nggak bisa sampai tamat SMA, Sekarang anaknya kuliah. Pokoknya Meme the best. the best. Bapak? Bapak juga sama lah. Bapak sama, tapi yang paling pertama nyari rezeki itu Meme. Berarti paling dekat sama ibunya. Bukan masalah paling dekat ya, pokoknya kalau nggak ada Meme, kita nggak punya rumah. Jujur Oke. ini. Kalau nggak ada Meme, bukan saya sombong, saya ngajumang Meme, mengagumkan ini. Kalau nggak ada Meme ya, memang sih Meme agak cerewet gitu, tapi kalau nggak ada dia, kita nggak punya rumah dan lain sebagainya. Oke. Setuju. Masih ingat dulu ya rumahnya pakai tahu nggak pakai bedek gitu. Ya, anyaman. Anyaman ya. Ya, pernah melakukan seperti itu. Terkenal sekali berarti ya.
Bromo hidupnya dari nol sekali, dari rendah sekali sampai sekarang bisa tingkat ke 6 atau 7 ya. Enggak, masih Dia kan merangkak, kita kan kita dari nol masih emang, semua dari nol. masih perlu belajar sih di bawah. Jadi emang keras hidupnya ya Bromo sekarang sampai terbentuk seperti sekarang, udah dewasa, dan punya anak dan punya istri. Udah biasa. Didikan orang tua gimana, keras? Keras sih enggak, cuma kita tuh Tegas. tegas satu. Memang ekonomi yang bikin kita Mau tidak mau kan ya? tidak mau Ya, bisa sama seperti gitu, ini. sama-sama. Dulu kakek saya itu punya usaha tembakau. Oh, Jadi ibu saya sama bapak saya kerja di sana, kerja di tempat usaha kakek saya. Jadi misalnya satu sawah itu kita udah kasih uang misalnya sama kakeknya, pokoknya kita sampai selesai panen kita yang pegang itu. Jadi pokoknya pagi-pagi udah subuh kita diajak ke sawah buat metik tembakau, kita ngikat tembakau biasanya. Tapi emang sih dikasih. Dijual di pengupal ya. Kita punya kakek saya ya dulu punya dia buat open namanya ya, kayak wah tinggi pokoknya lumayan lah Untuk ini ya tembakonya. untuk tembakunya. Jadi kalau udah kering baru kita jual. Terus dari batu. kisahnya Bromo hampir sama kayak saya. Saya dulu masih ingat nenek saya tuh masih ingat alat pemotongan tembakau dulu. Tapi nggak gitu dulu. Kita udah ada jual ke gudang orang. Oh, udah ke tempat saya masih gini perorangan. Jualnya masih ke perorangan. Terus kalau batu itu kemana jualnya? Kalau batu waktu itu jalannya kan belum diaspal, Masih masih tanah. Bulan setapak. Terus kita jual batu di sana. Ya dapet lah. Cuma buat bekal sekolah kayak gitu. Sukare ya, Sukare jalan berjalan lancar. Udah bisa lah. Misalnya memang sih keras, tapi kalau nggak seperti itu nggak bisa seperti sekarang. Bisa jadi orang. Ya. Libur sekolah kayak gitu. Kamu pakai Buat kan itu. pernah nggak jualan pupuk kotoran sapi? Iya, apa itu? Kita jual, ambil dari ternak kita, terus kita jual. Tahinya langsung kita. Tahinya ya ambil, kita gotong gitu. Dapat berapa? Itu diambilnya pakai apa, Bro? Caranya? Ya pakai cangkul. Itu tai sapi ya. Dipakai pupuk, dia ngambil langsung tai sapinya terus dijual ke Dijual. orang. Itu berapa harganya kalau satu tai sapi yang gede lah ukurannya yang 1.000. 2 kilo. Pakai keranjangan kan dia? Kalau waktu itu Mungkin sistemnya borongan ya satu kandang. enggak, sebenarnya yang beli itu masih saudara sih, tetangga di rumah gitu misalnya. Dia mungkin membantu kita ibah dibeli sama kita biar ada kegiatan buat kita, jadi dikasih duit buat buka sekolah gitu. Terus tai sapinya itu belum kan masih hangat, masih basah. Enggak lah, tai yang udah kering yang udah Gitu kalau kan masih basah. biasanya ya kalau tempat saya itu kan sisa-sisa makanan itu pasti dibuang buat Ya, alas sapi itu. Nanti kotoran sapi itu kecampur dah sama sisa-sisa makanan itu. Oh gitu. Nah kan nggak terlalu kering kan, nggak terlalu basah kan, nggak yang bulat-bulatan gitu loh, nggak Itu kayak diambil. Iya. Nggak kayak bulat-bulat gitu. Wah. Ini lehernya sampai kayak gini. Udah ya. Kehidupan Bromo memang berawal dari nol sekali, guys. Gitu. Terus kehidupan desa di sana masyarakatnya belum emang semuanya bertani. Ada yang bertani, ada jadi pegawai negeri, mungkin yang bisa nguliahin anaknya gitu misalnya. Pada saat sekarang, Yang pada saat sekarang. pada saat dulu masih ya, bertani sama. bertani ya. Oh, Di desa itu ada siapa? Desa Selat, Selat. Gambok. Spesifiknya Banjar Gambok ya. Banjar Gambok, Selat, Buleleng. Banjar Baru. Udang. Banjar Baru. dari kota Singaraja ke arah barat. Kalau enggak timur. Timur. Ke timur. Kalau kota. Pokoknya Dari kalau- kota. Dari Buleleng ya. Tahu kita di Lopina. Ah, Lopina kita Ke mau arah ketemu Kus. enggak usah dulu. Anturan naik ya? Ya anturan naik. Aturan naik. Oh, yang kiri. iya. Setelah kampus. Naik ke atas itu tembus sampai di Asa Gobleng. Sebelum kampus berarti Bromo ya? Sebelum kampus Mapindo ya? Sebelum. Ya sebelum berarti. pokoknya Ya. jalannya ada dua yang di sana itu perbatasan antara Anturan, yang di sini perbatasan sama Cilebulu. Dulu ya. Saya Singaraja timurnya sampai mana? Lopina, terus Kayu Putih. Ya, nah, perbatasan Kayu Putih. Perbatasan Kayu Hampir Putih. juga sama tetanggaan lah itu. Perbatasan Kayu Putih ini desa. Tetanggaan ya. Terus balik lagi tadi Bromo membanggakan seorang sosok dari ibu. Gimana sih kisah ibu bagi kamu? Wah, dulu ya ibu pokoknya pejuang, jadi nyari
nyari uang tuh buat kita sekolah, bukan kita ngeliat aslinya dipilihin bapak ya, tapi sama ya sebenarnya. sama cuma yang paling pinter itu buat Mencari nafkah tuh memang ibu Seorang pokoknya ibu. Sabar ya. jualan baju dulu, jualan baju keliling kalau pas musim cengkeh tuh ya, biasanya orang tuanya ibu sama bapaknya jualan ke atas dulu. Biasanya kan ada musim cengkeh, jadi orang-orang yang di atas tuh panen cengkeh ya, Jalan jadi kaki, enggak bawa motor. ya. Jadi dia jualan ke sana, jualan pakaian tuh, Oh, pakaian baju-baju. baju Halo. buat lah baju baru ya, baju baru. Oh, ngambil dari toko. Ambil dari toko, jadi ada yang Lancung ngasih jam, istilahnya. Lancung, ya. jadi kita jual ke sana. Jual lebih harganya lebih tinggi dikit lah. Ya dapat lah buat Nambahin ekonomi keluarga. Kalau dari ke Munut jauh nggak ada? Mundur lumayan ya. Lumayan jauh. Ke Munut itu kira-kira berapa jam deh? 1 jaman nyampe? Enggak. 30 menit. Enggak juga. Mundur itu kan deket sama Asa Goblet kan. Jauh kan lagi, turun lagi dia. Kalau kita ke Denpasar ya, mau dari kampung tapi lewat shortcut misalnya kan, Ada sekoblek. nggak lewat Gigit. Kalau lewat Gigit wah 3 kali Agak lipat. kanan sebelum gigit. Nggak perlu lewat Gigit. Pokoknya dari Iya. desanya tinggal ke atas aja. Jadi itu kalau Pokoknya terus cepet. cabang-cabang bisa ke Banjar tuh. 15 menit lah nyampe sampai Asa Goblet. Pokoknya dia jualan itu, terus pulang jam 8 malam biasanya dia pulang, kita bantuin buat lipat bajunya kayak gitu. Terus habis kita bantu lipat dia kasih duit 2.000 gitu buat buka sekolah. Ya, betul. Terus masa kecilnya Bromo itu apakah merasa tersita waktu bermainnya dari masa Ya. anak-anak itu, apakah tersita dihabiskan waktu untuk bekerja? Enggak terlalu sih, balance. Kita bermain dan Karena gini ya, kita pingin punya duit, pingin punya uang, terus bagaimana caranya? Sedangkan Usaha. orang tua itu nggak bisa ngasih kita secara jor-joran, ngasih sih dia, tapi tidak terlalu ya kayak orang-orang yang punya lah. Punya. Setiap kasih pasti, Setiap dia minta pokoknya dikasih. diminta kasih dikasih. Tapi Kita kan kita enggak gitu loh. Karena ngomongin makan aja kita masih ini gitu loh, Mikir masih lah. ngirit-ngirit gitu loh. kadang masih Jadi, seberapa kita harus bagi-bagi sama orang tua, sama saudara kan. pokoknya kalau ada kesempatan untuk bekerja pasti diambil kayak pas waktu kita loncat sedikit ya ke zaman SMA ya. Ya. SMA itu saya pengen punya handphone ya. Jadi karena orang tua nggak bisa beliin, jadi bagaimana caranya biar saya bisa beli handphone? Jadi saya ambil pas liburan sekolah buat bekerja jadi tukang petik cengkeh. Jadi nggak pulang. Ini inisiatif sendiri ya. Iya, nggak pulang. Cengkeh siapa tuh? Cengkeh orang ya. Cengkeh orang. Jadi kita kerja harian dulu dari jam 7. Wah, pokoknya waktu itu saya nggak pulang, jadi mondok di tempat cengkeh itu. Penghasilannya berapa per metik cengkeh? Waktu itu masih ingat cuma Borongan ya? oh harian, Harian. dari jam 7 sampai jam 3 dapat 35.000. Dari jam 7 sampai jam 3 SMA kelas 1 Bromo metik cengkeh bekerja untuk bisa beli HP. Harganya per hari dapat 35.000. Jadi biar kita dapat ekstra uangnya, jadi habis kita metik cengkeh, jadi jamnya kan udah selesai jam 3 tuh. Lanjut lagi kita Metiknya. buat metik. Kan beda Bang, metik dari pohonnya, kan masih ada batang-batangnya tuh. Terus dia sortir lagi. Ya, Dipisahin lagi ya. antara bunganya. Itu yang disortir lagi ya, Iya. disortir. Jadi itu sampai jam 6 kita mandi, habis mandi kita lanjut lagi sampai jam 9, baru kita tidur jam 7 kita udah setengah jam 6 atau jam setengah 7 kita udah bangun, udah siap lagi mau naik. Berarti itu hari Minggu dilakukan. Pas libur. Enggak, pas libur sekolah biasanya kalau Banyak pas hari Minggu. musim cengkeh itu biasanya ketemu sama pas Liburan sekolah. liburan sekolah Liburan biasanya. sekolah. Enggak hanya hari Minggu. Ya, berarti pokoknya liburan sekolah juga. enggak pas itu Musim lah, cengkeh pokoknya pas itu musim cengkeh itu biasanya pasti ketemu liburan pas sekolah. liburan Kalau enggak musim cengkeh apa yang kamu lakukan? Oh. Kerjaan sampingannya. Nah, pernah udah kebeli HP kan? Iya. Nah, Beli HP apa tuh? cuma HP tulalit lah. Oh, poligoni. Harga berapa tuh? Zaman gini, zaman 200-an ya. 300-an tuh lah. Ya, yang suara kodok, yang kayak gitu ya. Kalau Ya. suara angkring itu. Ya waktu itu. ringtone-nya. Tapi mulai berkembang bisa bawa HP yang 360 Nokia. Keren. Waktu itu Pak, pernah punya waktu itu. Tapi karena usaha sendiri juga. Iya. Terus mulai karena ya istilahnya mulai pingin juga punya uang ya.
Ya. Waktu itu jujur waktu kelas 1 kelas 2 tuh saya kelas 3 sampai SMA hampir jarang minta uang buat bekal sekolah. Karena usaha Usaha sendiri, Karena usaha udah sendiri. Minta uang tuh cuma karena iri aja. Minta uang hanya karena iri ke Iri sama saudara. kakaknya. Dikasih, Iya, iya, iya. Karena kakaknya kan dikasih bekal. Yang lebih disayang? Ya pasti ya Anak pertama. Ya anak pertama. Ya itulah biasa, cewek apalagi. Terus gimana? Sebenarnya kita punya uang, cuma pengen Ya, aja dikasih duit gitu loh. betul, betul. Cuma Pengen pengen aja dikasih sayang juga. ya sama gitu loh. Iya, iya. Tapi memang setelah kita sadari sampai saat ini ya, memang keadaannya waktu itu memang dia tidak punya uang. Jadi kita bisa lebih dewasa. Kalau kita terus saja dendam seperti itu kan nggak bagus itu loh. Jadi ternyata waktu itu posisinya memang dia memang tidak punya uang, orang tua itu memang nggak punya duit gitu Iya, loh. iya, betul. Terus waktu itu berawal dari SMP aku nyabit ya. Narik, dikasih sapi sama bapaknya, dijanjiin kamu pelihara nih sapi nanti jual. Misalnya Masih kita dikasih godel sapi, ya, ada sapi. Sapi anak kecil. Ini nanti pokoknya ini 2 juta ya. Ini 2 juta ya. Nanti kalau kamu pertama kita ngambil dari bapaknya 2 juta. Oh, dibeli 2 juta. Tapi istilahnya kita cuma pelihara aja. Oke. Nanti kalau bisa kita jual 4 juta, berarti saya dapat 1 juta bapaknya. Oh, dibagi hasil sama Dibagi orang hasil, tua. itu ya. Ya. Nah, nggak dikasih duitnya Terus sama bapaknya. Nah, dari itu saya merasa nggak pernah nyabit lagi gitu. merasa terkucilkan dari bapaknya. Karena kan nggak pernah dikasih duit. Ngapain aku nyabit nggak pernah dikasih Ya, duit? soalnya mindset kita dari kecil ya, mindsetnya kita kecil. Kalau apa yang dijanjikan oleh orang, kalau enggak kita dapat, itu bakal kita benci. Karena kita masih kecil, jiwanya masih Capek labil. juga kan. Bakal diingat selamanya. Udah nyabit capek terus. Dari kecil udah merasakan uang dikurung ya. Sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita menyadari dia itu tidak salah sebenarnya. Iya, Orang karena tua buat- itu buat tidak salah keluarga gitu. gitu. Cuma kan dia tuh Bapaknya. buat Kalau bapaknya nonton Pak, amburnya Bang, ada kisah kecilnya Pak Bromo nih. buat Ya, artinya memang buat kita juga. Iya. Sharing-sharing. Terus Orang tua juga nyadar kenapa ngapain juga anak kecil bawa uang banyak-banyak Iya, gitu. iya sih, Mungkin. betul juga sih. Terus- Mungkin ditabung, mungkin enggak. nggak nyabit. Habis itu udah SMA jadi jarang juga dikasih bekal. Terus saya punya inisiatif bagaimana caranya biar nggak minta bekal gitu ya. Terus saya berbohong waktu itu, berbohong sama orang tua, beli sepatu sama beli tas, mesinnya banget. Saya bilang beli sepatu sama beli tas 500.000. Tapi harganya Waktu itu udah posisi udah punya HP waktu itu. HP-nya HP itu lalip tapi masih waktu itu. Terus saya nggak beli sepatu. Itu pokoknya kelas 1 semester 2 nggak beli sepatu. Terus apa pakai sandal? Nggak beli sepatu. Punya Masih sepatu bagus, cuma oh, nggak udah Robek. ini loh mulutnya. Iya, robek. Terus nggak beli sepatu. Situasinya udah nggak bagus Nggak lah. beli tas kasih uang. Saya minta uang 500.000 buat ini. Tapi saya nggak beli sepatu. terus bagaimana? Beli buat saldo. Bikin usaha jual pulsa. Buat beli apa? Saldo. Saldo pulsa. Oh, yang voucher tuh. Oh, nggak voucher, kita ngisi ya Udah Mas. elektrik. Oh iya, Udah, iya, kita iya. nggak ya kan? Banyak dulu Isi kita di pulsa kita Iya, kan. iya. Nanti itu kita share pulsa kita. Iya, kita jual. Kayak kita udah member gitu loh. Ya, Ya, member. Motor elektrik kan sekarang jadi cuma di Pikirannya Oh, dulu dulu. mata Korea. Wah udah gede tuh, udah sampai terus berjalan lancar. Sampai berani ngutangin sama orang-orang sebulan sekali bayar ke kita, sampai ada yang ngutang sampai 200.000, 300.000 sampai sekarang. ada sih. Wah, berapa tahun itu bayar itu? Nggak usah lah itu begini. Ada beberapa yang sampai sekarang. Kamu gimana kok kasih orang Tapi saya sudah ikhlas ya sebenarnya udah. biasa lah, uang dulu baru ada barang. Nggak usah Itu zaman dipikirin. kita usaha kan Kan harus kerja juga kan. Nggak, kan itu udah artinya udah nggak jualan lagi. karena bisnis harus berani untung rugi ya ruginya ya di sana. Ya, tapi tetap aja ada uang, ada barang. Terus waktu itu masih zaman SMS itu kan jadi orang yang beli pulsa anak-anak ABG. ABG lah itu jarang beli pulsanya yang banyak-banyak loh 100. Kalau semakin sedikit orang beli pulsa semakin untung kita kan. Apalagi sama teman yang beli, kamu rugi. Pulsanya dulu promo, nanti bayar. Kan itu. Waktu itu enggak sih Kalau orang lain masih bayar. komitmen kan waktu itu pas ada bukunya, ada logbooknya semuanya lengkap. Pokoknya memang benar-benar Berarti serius lah serius menjalani waktu itu bisnis itu. menjalani bisnis.
sampai saya tuh banyak punya duit ya, pokoknya banyak punya duit, Wow. pokoknya nggak sombong ya. Tabungannya udah banyak. Banyak waktu itu, pokoknya setiap orang bayar Itu saya nabung di mana? Di sekolah apa sendiri? Pernah nabung sekolah, saya terus ambil, tinggal taruh di bantal, di bawah bantal, pokoknya nggak mikir aku nyampe berapa. Di bawah bantal langsung apa pakai kresek? Bawa bantal, ambilnya tak lempar langsung. Benar bang, keren. Gitu tuh waktu itu banyak. Pokoknya kalau ngomong bekal sekolah ya, waktu itu nggak sampai minta lah sama orang tua, cuma karena kita iri aja sama kakaknya terus mau minta. Terus berjalan lancar, usahanya itu lumayan dapat untung. Per hari itu bisa sampai 100.000 itu dapat untung. Perharinya. Oh, gede. Tahun berapa tuh? Sekolah loh, masih sekolah loh, gitu. Sama kayak 50, gitu ya, 100 itu udah, ya dapat lah pokoknya buat bekal sekolah tuh udah pasti dapat gitu. Mantap. Aku ingat pokoknya nggak punya duit waktu itu orang tuanya. Susah lah, susah. Kok susah karena Pas kan nggak ada uang. kakaknya sekolah di kota, saya sekolah di desa karena otaknya blok on. Enggak sih, nggak belum tentu ya. Nah, pintaran sekarang orang di desa. Karena ya blok on lah, artinya masih malas dulu sekolah pas SMP, jadi masih bandel. SMP-nya di mana? SMP-nya di desa juga. Desa apa? Di desa sana juga. SMP berapa? SMP Ayodiapura. Ayo Diapura, SD nomor, SMA. SMP nomor? SMA-nya juga SMA Ayodiapura. SMA nomor 1, nomor 2, SMA Ayodiapura Swasta. swasta. Oh, nggak ada nomor-nomornya. Enggak, pas swasta nggak ada. itu. Terus berjalan jualan pulsanya, terus sampai bapaknya pagi-pagi ke kamar, tidak wah buat dirokok gitu. Bener. Bapaknya minta uang ke kamu? Iya, bener. Ada Pak? Aduh, Bapak. Kok maafnya nggak gini. Ya, nggak. Mungkin dia lupa sekarang ya. Aku masih ingat banget ya. Pagi-pagi, tidak uang dirokok, ambil sendiri. Nggak pernah saya ngomong ya. Ambil sedikit tuh nggak pernah. Mau berapa ya dia ngambil di atas Terserah. meja. Berarti Pokoknya memang udah banyak berarti ya. paling dia biasanya 10.000 lah ngambil. 10.000 dia Wow. ngambil. Gitu. Ibunya juga kadang-kadang pagi-pagi ada uang nggak buat beli lauk gitu. Saya kasih. Berarti ya? Berarti jiwa bisnisnya emang dari dulu ya. Iya. Tapi Emang ada pas jiwa bisnis. waktu lancar lah, maksudnya lancar waktu itu sampai kuliah juga pinjam duit waktu itu bapaknya. Waktu SMA memang sih saya punya duit ya, tapi saya nggak mau duitnya saya tuh Terbuang percuma. karena bukan terbuang percuma. Saya juga pengen menikmati loh duitnya dulu, maksudnya kan. Kalau malam minggu main ke sama temen nggak pernah minta, main tetap main, cuma nggak pernah minta sama orang tua. Itu paling banyak nabung berapa? Sampai SMA? Nggak pernah nabung, pokoknya Nggak pernah nabung? Simpanan uang yang Maksudnya simpanan uang punya itu berapa? yang paling banyak kamu bisa nyimpan dari hasil Jualan. semua yang kerja keras kamu dari mati apapun itu. Pokoknya paling banyak. Ini ya, dulu itu saya nggak pernah nabung, nggak pernah ngitung uang juga. pokoknya mau main malam minggu, biasanya pas malam minggu pasti keluar mau di Pantai Penimbangan nongkrong, beli minum, beli makan tuh, pokoknya punya duit lah. Punya Berarti nggak ngitung berapa. duit sendiri tuh pokoknya punya buat makan, pokoknya Ya, pasti ya. buat di bensin. Berarti unlimited lah uangnya dia buat. Bukan unlimited. Nggak bisa ngitung. Masa itu kan unlimited bahasa itu. Bahasa itu. Istilahnya kalau memang kita kurang uangnya sedikit ya kita sedikit beli saldo Iya, gitu loh iya, maksudnya. iya. Kalau pas banyak dapat untungnya ya kita banyak beli Iya, iya, iya. saldo gitu loh. Karena uangnya Pokoknya terus diputar. nggak nentuin, pokoknya uangnya tuh terus aja muter gitu loh. Paling sedikit dapat berapa? Per hari Iya. 15.000. Oh, 15.000 kali sebulan lah. Kira-kira lah segitulah. Ya, segitu. Yang bisa dia tabung sebulan. Jadi overall ya, mindsetnya anak kecil seperti zaman Bromo itu bagus karena kita kebanyakan untuk membantu orang tua dari ekonomi kita yang susah. Mungkin lain pada sekarang ya. Kita anak-anak sekarang mungkin banyak minta dikasih sama orang tua, nggak seperti dulu dia menolong orang tua. Sekarang masih kecil tuh udah anak enak manja-manja ya. Terus deh, kira-kira tahun di usia berapa Bromo merasakan kehidupan saya sudah berubah gitu? Pasti ada kan, seperti saya kan setelah saya tamat SMP lah, udah sedikit berubah kehidupannya yang dulunya masih di bawah sekali, udah ada peningkatan. Fase hidup yang udah meningkatnya kapan? Kalau berubah ya berubah dari kehidupan, maksudnya dari ya istilahnya beli beras tuh udah istilahnya udah nggak kayak dulu ya. Kayak dulu tuh masih zaman SMA itu sama kakaknya sekolah di kota, saya di desa waktu itu, sampai orang lain ngasih uang kita. Kita cerita dulu dia, maksudnya orang lain yang kayak kita dulu. tetangga.
bukan tetangga, jauh. Jauh. Orang jauh. Bukan tetangga, orang lain jauh lah. Jauh sampai dia jualin sapi buat kita uangnya. Orang ini sudah meninggal sekarang. Jadi dulu waktu dia masih hidup saya masih juga care ke dia karena Balas jasa lah. ya satu sisi balas jasa karena ingat juga istilahnya dulu dia juga bantu keluarga saya. Overall dia bantu kamu. Bantu saya jadi dari segi keuangan biarpun dia minjemin ke orang lain tapi kan dia bantu juga. Iya, Jadi, betul. pas kerja di Denpasar dia pulang pasti kita mampir ke sana kadang-kadang kasih uang lah berapa 100.000 50 gitu. Jadi kapan itu terjadi? Pas tamat SMA apa? Udah kuliah. Oh, jadi Pas kuliah merasa kehidupan lebih baik lah. lebih baik. Pas kuliah jadi kita nggak bisa ngelanjutin bisnisnya ya, jadi bisnis jualan pulsanya itu paksa berhenti selesai. Jadi mungkin ya kalau saya nggak sekolah, maksudnya nggak sekolah, enggak kuliah, nggak training itu, mungkin udah punya counter di rumah. Mungkin Dari usaha. Itu bagus kecil. juga. Boromo tuh nggak selalu minta ke orang tua dari hasil sekolah, Walaupun asalnya dari hasil korupsi kan. ya, tapi kan korupsi secara positif ya. Iya, positif. itu udah maksudnya. Kalau gini dia nggak banyak menyusahkan orang tua, malahan orang tua yang kadang menyusahkan dia. Nah, secara positif. Membantu lah. Terus kuliah, saudara-saudara saya tuh banyak juga yang kerja di bidang hospitality industry. Jadi saya ingin mandiri. Waktu zaman nyari training, jadi saya berusaha nyari training sendiri. Saya cari training sendiri, terus dapat di Grand Hyatt. Wow, Grand Hyatt gede hotelnya. Itu saya training di sana 6 bulan. Grand Hyatt mana? Grand Hyatt Nusa Dua. Nusa Dua. 6 bulan. Habis itu Profesi apa? housekeeping. Housekeeping. Sampai pernah ditanyain sama omnya, kenapa nggak mau training artinya di tempat saudara kita gitu. Saudara kita kan banyak juga yang di bidang hospitality industry, kenapa? Jadi karena sudah dapat ya sudahlah gitu. Kalau sudah dapat dari Grand Hyatt ya oke lah. Gitu. Tempatnya udah bagus, kerennya udah bagus. Waktu itu kan saya nggak masih awam ya namanya bidang hospitality industry, nggak tahu namanya brand chain hotel apa belum tahu lah. Ternyata Grand Hyatt itu hotelnya bagus lah, chain hotel, jadi round the world ada lah. Habis itu training 6 bulan, pulang, ngelanjutin kuliah lagi, jadi ngelanjutin buat Itu kuliah di mana? Singaraja sih, sekolahnya udah bubar sekarang. Apa tuh nama kuliahnya di apa? Di BCAS. BCAS. Di CHS. daerah mana tuh? Dulunya sekolahnya di Ngurah Rai ya, di Kampusnya? Sampi itu. Oh iya ya. Dulu baru. Kayaknya tahu tuh aku. Ya. Kok bisa tahu? Saya tuh akan pertama. Padahal kata pertama udah selesai tuh kampusnya, udah nggak beroperasi lagi. Terus saya nggak tahu apa ada intern komplit atau apa di dalam kampus. Ya, Jadi ya. saya nggak tahu. Terus kampusnya pindah lagi ke Ngurah Rai. Setelah itu sekarang katanya nggak kedengar lagi kampusnya. Terus salah satu ownernya itu punya kampus sekarang namanya. Oh bisa jadi dibilang nih. Bisa. boleh apa? Namanya HI. HI. Oh, tempatnya Siendra. Siendra. Salah satu ownernya itu. Itu bagus tuh ownernya tuh. Punya. Itu baik sekali ownernya tuh, benar. Pak siapa namanya? Pak Janar. Pak Janar. Itu yang pernah membantu si Hendra. Kemarin ada cerita di Iya. Hendra, dia membantu banyak dari perkuliahan Hendra. Dari kuliah dia belum Iya. dia nggak bisa bayar tapi Dibantu. didanai dulu sama Didanai. ownernya. Nanti mungkin jasanya dibayar setelah itu kayak gitu. Makasih Pak Janar ya. Pak Janar emang top. Sekarang HI namanya. Nah, selesai kuliah, pulang kan? Pulang selama 2 bulan. Berapa tahun kuliah? 1 tahun aja. Diploma Diploma satu. satu. Terus pulang nggak kerja ya, jadi ya kayak orang-orang pergaulan di rumah lah, dulu jalan-jalan gitu, nongkrong di pantai, kadang-kadang minum, kadang-kadang bikin gitu kan. Habis itu pas saya rebahan main HP di sofa gini, dicarilah sama ibunya. Kamu mau kerja apa enggak? Gitu. Mau. Kayak gitu. Kalau kamu nggak mau kerja, ngapain kuliah? Kan penting nggak Cuma, kuliah. ya. Gitu. Ya sudah, kasih saya duit gitu. Kasih saya uang buat saya ke Denpasar nyari kerja. Langsung besoknya ke Denpasar, nggak ngomong apa Kasih lagi. berapa? 800.000 Untuk ke Denpasar yang merantau. Untuk modal. untuk modal dan kerja. Awal. Nah, langsung ke Denpasar, langsung dapat kerja ya. Wah, pokoknya waktu itu rezekinya bagus banget ya. Uang 800.000 ya. Uang 800.000 loh. Terus Terus dikontrak kerja. Kenapa kerja di mana? Dikontrak
Penerat. Oh gede mas, Berat. gede mas. Tapi Dewi-nya sedikit Iya sih, panjang. tapi kan brandnya bagus. Itu buat Oh Dewi kontrak pertamanya Dewi. Dewi Walker. langsung dia udah bagus Korea, ada training lagi ya. Satu hari interview langsung disuruh kerja. Kapan kamu bisa kerja? Wah, nggak bisa nggak, saya baru kesini nggak ada nggak ada apa gitu. Terus saya waktu 2 hari gitu. Saya pulang, ambil baju, kerja di sana. Nah, kerja di sana cuma 1 minggu aja. Dari workan 1 minggu, itu berapa per hari? Waktu itu 45.000. 45.000 per hari. Ditelepon lah sama omku, dia kerja di Kuta Paradiso. Terus dia nelpon, kamu udah kerja? Sudah. Di mana? Di Konrad. Berapa dapat gaji? 45. Mau nggak kerja di sini? Dapat gaji 55.000. Wah, lumayan lagi 10.000 nih. Langsung pindah. Dewi juga. Dewi juga. Juga kan baru Iya, kan? iya, Dewi iya. juga. Iya. Dapat 55.000. Saya kerja di sana di tempat di Kuta Paradiso, tempat roomnya. Jadi, wah, waktu itu saya udah prepare ya. Suruh hari Senin kesini ya, udah prepare. Karena istilahnya gini ya, memang sih om saya di sana kerja, tapi jiwa profesional kita nyari Iya, kerja harus ada lah. dari dulu dari kita nyari kerja udah harus ngikutin lah. Iya, iya. Betul. Sana kesini wah pasti interview lah. Aku udah pakai jas gitu lah. Pecah Dari ya. kampusnya. Lu pakai amplop, bawa amplop ya? Enggak lah yang mau. Kan udah pakai amplop sih. Maaf, Iya, pakai map. Kok amplop sih? Map. Map, Map. map yang merah. Sana cas gitu interview. Oh, kamu ponakannya Dernaya ya? Ya. Pamannya lah. Oh, ya udah. Nanti besok kerja ya. Langsung kerja nggak ada interview. Anjing tuh. Udah prepare dari lama-lama gitu. Udah kayak manajer pakaiannya ya. Kan maksudnya Iya. biar bagus lah Ya. kesan pertama ya First dari kerja impression. gitu lah, harus keren, istilahnya keren lah gitu. Iya. Anjing, kirain udah bagus banget. Terus pulang, terus bilang ke Konrad mau selesai. Terus alasannya aku mau ke kapal Pak, terus mau buat BSD ke sini ke Iya. Surabaya gitu alasannya. Oh ya Prepare lah. sudah lah gitu. Nah, kerjalah di Kuta Paradiso waktu itu kalau nggak salah 8 bulan ya kalau nggak salah. 8 bulan Dewi. Dewi. 8 bulan. Bagian housekeeping juga. Housekeeping. Terus ada isu-isu karena low session kan. Jadi ada isu-isu mau ada penciutan, jadi beberapa Dewi mau di-cut daripada aku PHK lah. di PHK duluan, mending aku kabur lah gitu kan. Nah, setelah itu kemana? Kabur, enggak itu aku nyari hunting kerjaan dulu, gitu. Dapatlah kerjaan di Ibis Style. Wah, Ibis. Ekor punya ya? Ya, aku punya. Ekor punya. Tahu nggak? Jadi apa? Jadi steward. Steward. Oh, jumping jadi. Pokoknya nggak ada experience steward. Tapi dapat. Dapat. Staff. Enggak, masih Masih dari dari- worker. Masih dari worker terus ya. Dari 2 hari suruh kerja. Wih, gimana ya 2 hari suruh kerja? Hotel bilang, Pak saya mau selesai. 2 hari. Bener. Cuma 2 hari kerja. Enggak, maksudnya enggak 2 hari kerja. Waktu. Lagi waktunya cuma dapat 2 hari aja. Oh, Di 2 hari aku udah move ke tempat Ibis. terbaru. 2 hari aja. Terus, Habis itu wah, nggak bisa kayak gini. Harus- Kamu harus one man notice lah. 2 hari saya sudah kerja, saya tetap nggak dewe di terus sini. kamu lapor aja. Enggak, terus saya kasih tahu omnya yang kerja di Kuta Paradiso, itu dia yang Mengikuti aturan lah. Untuk dia bilangin lah harinya ke ARD mungkin ke timnya dia kan, terus dikasih lah kita pindah. Oke. Karena Jadi steward. dia maunya yang dia ngomong, oh nggak bisa lah kamu pindah cepat gini, terus siapa yang gantiin kamu yang kerja di sini, Belum ada nge-replace. terus gajinya nggak mau dibayar gitu. Wah, masa kayak gitu gitu kan. Terus akhirnya omnya mungkin Oke, negosiasi di sana, terus dikasih lah, saya buang gajinya 1 hari di sana, benar waktu itu. Habis itu ke hotel Ada apa? lah Ibis Style. Ibis Style ya. Jadi steward Enak nggak? Steward. Jadi steward. sebenarnya nggak enak juga. Kerjanya gimana? Coba deskripsikan pekerjaannya. Steward itu kayak gimana? Karena saya nggak ada experience di steward ya waktu itu, jadi saya bilang iya aja. Saya kerja sesuai dengan apa yang dikasih tahu gitu. Ada waktu supervisornya steward, kerjalah. Bagaimana gimana kerjaannya tuh? Cuci piring. Cuci piring nggak? Nah, waktu itu, aku masih ingat ya, experience-nya, pokoknya lucu banget. Saya nggak tahu jadi nama-nama Alat equipmentnya. equipment-nya atau apa namanya, Chinaware. Dining plate, dessert plate, kayak Pokoknya
Iya. semuanya yang di bagian itu pun saya nggak tahu namanya. Nggak F&B soalnya. Tong pun saya nggak tahu apa sih tong itu ya. Terus Tambah aja dulu ada kosong. ada anak kitchen. Dek, tolong ambilin tongnya. Oh ya. Tong sampah tak ambil. Bener. Tong sampah ini. Wah, ini. Masa kamu sampah? Tong sampah ini ambilin tong sampah ambilin. Saya nggak pernah. Baru kerja di Steward. Pokoknya. Iya. Pokoknya nggak tahu, nggak ada experience pokoknya di Steward. Terus gimana dimarahin? Enggak, ketawa lah dia. Ketawa dia. Ketawanya gimana? Ya bilang aja. Kita nggak tahu kan. Terus lanjut kita udah bisa di steward, dan ternyata menurut saya jadi nggak enak juga kerja di steward. Karena kenapa nggak enak ya? Anak-anak kitchen udah selesai ya. Udah selesai dia. Kamu masih overtime? Enggak, Kita yang tanya, terakhir. wah cucian. Setumpuk ya? Banyak banget tuh. Udah kayak Tapi ada mesin. ya emang masih tapi Nggak manual cuci kan? Kan Memang Misahin pakai manual gitu. enggak kita. Terus ada yang pecah nggak? kadang-kadang ada pecah juga. Terus kamu karena dekat lari nggak? kadang-kadang wah sih, karena breakfast banyak itu bisa sampai 300 atau 500 plate tuh kita cuci. Capek ya, steward ya, nggak seperti kalian kira steward itu capek banget. Terus pas ada yang selesai di housekeeping, saya pindah ke housekeeping. Minta kayak Pak, bilang saya pindah Oh sama di hotel yang sama. hotel yang sama, terus pindah ke dan saya selesai di sana tuh experience-nya nggak ada di steward, semuanya di housekeeping. Jadi nggak diambil steward. Sertifikatnya nggak masuk. Nah, terus berjalan waktu, pokoknya karena saya tuh masih DW, pokoknya gimana caranya saya bisa jadi staff, pokoknya seperti itu aja. Pokoknya setiap ada opportunity di hotel lain, Ambil. apply, berusaha untuk CNCP. Dan kalau ada interview kita datang, masalah dapat nggak dapat itu urusan belakang, jadi kita istilahnya gini ya, kalau saya memang saya itu otaknya sedikit Low. goblok lah gitu sebenarnya. Tapi saya belajar dari semua itu ya. Kenapa? Memang saya gagal mungkin di tempat ini interview. Tapi saya dapat pelajaran dari tempat ini loh. Oh, tempat ini pertanyaannya seperti ini loh. Iya. Jadi saya berusaha untuk belajar. Oh ini loh. Dan Menyelam sambil minum air lah. lambat laun saya dapat kerjaan di Seminyak dan ternyata itu aja ternyata. Pertanyaan. Iya. Betul. Jadi saya tahu jadinya ternyata ini aja. Ya short time. Terus host sampai ke sini tanya lagi. Terus ceritanya sampai Tara sampai di Makau ini gimana ceritanya? Nah. Dari mana info? Apakah ada teman yang dari sini duluan atau Ya. kadang nyari-nyari? Waktu itu nyari terus sudah kerja di Seminyak, dapat start ya di Seminyak. Awalnya sih saya ngeplaynya 2 ya, di Seminyak sama di Oberoi Dubai, dua-duanya dapat Di Dubai. Oberoi Dubai, tapi saya nggak ngambil yang di Oberoi Dubai. Dubai juga SDL lama. Udah datang job letternya, gajinya itu hampir mirip. Berapa? Waktu itu Sudah berapa gajinya itu? cuma 5 juta, 6 juta. 5 juta. Saya juga punya pengalaman kayak gitu. Dulu pas masih saya kerja di hotel juga di Bali, ngeplay ke Hyatt Dubai. Hyatt kan ada lanang kan di Iya. Ini kan di Dubai lah ya. Tanya-tanya kan, Pak, kira-kira gaji di sana berapa? Ya kita semuanya dapat akomodasi, dapat semuanya dikasih. Gaji bersih kita sekitar 7 jutaan. Mikir lagi saya. Di sini dapat kok segitu, nggak perlu jauh-jauh. Tapi itu BC-nya mau apa? Enggak, kita nggak dapat servis katanya. Nggak dapat sih. Mendingan di Bali lah. Itu dah. Itu pas maksudnya momennya barengan gininya kesini lima gitu. Ya udahlah sini aja, dekat sama keluarga, dekat sama Iya. pacar juga gitu. Pikiran saya juga gitu. Itu waktu itu Kos. ya. Habis itu ya kerja di Seminyak, namanya dulu di Alana Seminyak, Aston dulu punya, terus nggak tahu ownernya rebranding lagi, namanya berubah jadi Pasanti Seminyak. Habis gitu berubah lagi, wah banyak berubah. Habis dari Aston kita di-cut semua, dirumahkan. Karena mau berubah branding. Ya, rumah branding berubah, terus kita dirumahkan. Terus saya kerja sama pacarnya satu hotel loh. Ya, Yang istri nggak? iyalah. Oh istri ini. Kita jujur aja, kita berjuang dari nol ya sama istrinya. Oh itu berapa tahun sama istri? Pacaran 2011 sampai Oke. 2011 sampai sekarang.
Terus Jalan ke sini. kita di sana aja dulu di Seminyak ya, karirnya di Seminyak. Dirumahkan kita semua, rumahkan. Cuma beberapa orang aja yang diterima. Terus ada namanya Novita ya, waktu itu orang Jakarta, housekeeping. Dia yang masih diterima, tapi dia nggak mau ngambil, mau pulang katanya ke Jakarta. Terus saya dipanggil HRD, kamu apa Melda yang mau di sini gitu. Ya udah, saya pikir waktu perempuan lebih gampang nyari kerja. Saya ngambil di sini, tetap di sana di housekeeping. Berjalan 3 bulan, nggak ada supervisor. Saya diminta untuk jadi supervisor gitu. Ya, supervisor mantap. Saya nggak mau sebenarnya, terus tapi dikasih jalan, suruh nyoba saja. Ya saya coba lah. Saya masih awam, apa sih dia supervisor, saya nggak tahu. Iya, iya. Terus sampai saya beli laptop waktu itu. Belajar. Buat belajar. Terus berjalan waktu, saya kontrak lah jadi supervisor. Ternyata otaknya stres juga. Gitu, stres. Pokoknya misalnya nggak Berjalan lancar lah. Sesuai nggak keinginan. asik lah. Menurut saya nggak asik ya. Menurut saya nggak asik. Karena kita posisinya itu supervisor di tengah-tengah ya. Kita pressure dari bosnya di atas. Iya, betul. Terus yang di bawah ini kita harus bagus sama yang di bawah kita ini. Sama banyak yang di sini nekan, kamu harus bagus loh, terus orangnya harus gini. Masa kita harus marah-marahin terus orangnya, kan nggak enak. Kita Jadi kamu merasa nggak mampu lah. Tapi tetap saya jalani itu sampai sebelum ke Makau saya jalani. Terus hotelnya berapa juga rebranding tahunan. Sampai saya nikah sama istrinya ya. Terus ya mungkin waktu itu rezekinya juga bagus ya. Saya cuma ngalami diri 1,5 tahun aja. Terus jadi staff cuma beberapa bulan, terus jadi supervisor. Habis itu karena supervisornya bodoh juga. Cuma laki aja dulu. Bodoh dulu. Kesempatan. ambil kesempatan sama kesempitan. Cuma laki aja sebenarnya gitu. Terus tahu info ke sini gimana? Nah, sebenarnya saya mau ke Makau tuh udah dari dulu ya. Dari dulu tahun 2013 kalau nggak salah. Waktu itu 2013 2014 kalau nggak salah. Nah, ke rumahnya Bu Yana, pas istri saya hamil, dikasih lah sama dia Bu Yana. Karena istrinya hamil. Oh. Kasihan nanti dia butuh support. Oh, Bu Yana bilang. Bu Yana yang bilang seperti itu waktu itu pertama ya. Saya masih menunggu ada opportunity di sini. Menunggu keep updating untuk opportunity di Makau. Di Makau, Karena ya. saya rasa di Makau, lumayan selerinya bagus juga. Sempat interview waktu itu, dapat ngeplay lagi, gagal karena hujan waktu itu. Interview pakai Skype HP sendiri, Skype ya, pakai HP sendiri di rumah. Terus hujan, sinyalnya keraba-keraba. Lanjut lah. Interview ke sini ke Makau. Iya, ke Makau. Terus Oh jadi mau ngambil tuh? ada opportunity saya ngeplay lagi, dapat jadwal Itu interview. anak udah lahir. Udah lahir. Oh ya. Ya udah akhirnya udah gini. Ya oke lah, Mas. Tapi istrinya masih bilang janganlah pergi. Janganlah. Masih gitu. Ibunya Ya. di rumah mestinya janganlah. Terus gagal. Coba. Interviewnya gagal. Gagal karena Sinyal jelek. Sinyal jelek. Nggak gini. Terputus lah di tengah jalan. Ya. Habis itu ada lagi kesempatan. Yang ketiga. Yang ketiga. Sampai 3 kali dalam kesini ya. Enggak, yang pertama itu memang nggak dikasih. Ini 3 kali percobaan. Percobaan. Terus yang terakhir interview sini. Sebenarnya udah tahun awal ya kita interview karena pas kita ketemu sama orang-orang yang diajak kita di sana tuh, bro kerja di mana? Oh saya di US 4 tahun. Bro kerja di mana? Oh saya di Pengalamannya udah 6 tahun. Anjing. Pengalamannya udah hebat-hebat lah. Itu udah Iya, bahasa iya, Inggrisnya iya. juga nggak bagus kan maksudnya. Kita berkecil hati karena kita dibalik terus gitu loh jadinya. Akhirnya kamu mencoba. Saya ikuti interview sampai interview udah yang ke 2 kali sama Mr. Paulo. Nggak dapet sebenarnya. Ada namanya orang dari Kintamani, dia dapet waktu itu. Kan nyari cuma 2 aja. Housekeeping. Ya dapet, dia yang dapet, saya nggak dapet. Terus itu ya sudahlah, mungkin nggak rezekinya. Oke, berarti merasa gagal lah Ya kira. rezekinya. Situ saya besoknya ditelepon sama Bu Yana. Eh. Sementara kamu mau nggak lagi kesini? Interview lah lagi sekali aja. Dia ngomong gitu. Mau interview lagi? Iya, interview lagi sekali Berarti aja. keempat kalinya. Interview lagi sekali aja sama Pak Rudi. Oh iya ya, hotel manager. Interview lagi sekali ya. Kenapa Bu? Ini si Mahardika yang dari Kintamani itu nggak mau ngambil, katanya dia mau ke Wah, River Cross. laki. Wah, ini laki nih. Berarti Kan yang bener kan? Goblok tapi laki gitu kan. Terus Ya berhasil lah kesini. ya, interview lah sama si Mr. Rudi. Iya, iya. Masih pelan sama dia kan. Perjalanan kesini gimana lancar? Lancar. Sampai kesini. Sampai sekarang. Nah,
Terus sampai di sini gimana deh? Kesannya kayak gimana? Kesannya. Pertama, first impressionnya melihat Makau Makau gimana? itu seperti apa? Pertama, saya nggak pernah ke luar negeri ya. Pertama kali ya di luar negeri ya? Ya ini pertama kali di luar negeri ya. Sama lah semua. Merasa wah lah, wah. Wah. Wah, Negeri. kok yang ini? Wah. Apalagi Wapi gimana sih gitu? apalagi kan kita disuruh langsung ke hotel gitu kan. Wah enak nih. Wah, dapat akomodasi. Pas kamarnya di depan Eiffel Babak Tower. Wah, tidak keren nih. Keren banget mobil Building lagi. Katanya berapa? Nah, kalau nggak salah 1503. Ada 15 ya. Wah, keren. Maksudnya kemana? Kehidupannya udah mulai gini. Terus bawa kamar sana, terus keluar lah foto-foto. Nah, pas nyari rumah, Loh, kok ngoyong ini? Kamu persis lah, kamu persis lah. dari rumah kan kesini, "Hah, Loh, kok yang ini? ini kok Gimana? ada jemuran?" Oh, berarti yang dilihat dulu jemuran dulu baru rumahnya gitu. Iya. Wah. Kan beda jauh kan situasi di kota sama di Makau, saya udah beda sekali. Yang di kota bangunannya tanpa jemuran di luarnya. Bersih lah, rapi. Baru di Makau jemuran dulu baru bangunan. Jemurannya ada apa aja? Tahu ya, celana dalam. Wih, kok kayak gini sih? Bentuk bangunannya lagi. Kumuh banget sih gitu. Bentuk bangunannya kan hitam-hitam kan? Iya, kumuh. Udah kayak anjing kumuh banget itu. Terus waktu itu Tapi mahal ya ya, harganya. waktu itu sama si Pak Dek buat ke San Malo ini cuma Nyari rumah lah. Ya. gini aja terus pulang terus ajiknya yang ada rumah kosong diajak tinggal di sana. Tapi kebanyakan di sini di luarnya aja kumuhnya dia, tapi di dalamnya Bagus, Sebenarnya- bagus, bagus. terus setelah jadi first impressionnya kita lihat emang jelek tapi setelah kita udah masuk Masuk. ke kamarnya wah keren pokoknya. Ya, sebanding dengan harganya, harga sebulan di sini hampir 7 juta loh. Kita Itulah bayar. yang saya bilang kemarin kan. 8 juta aja. 10 juta 10 juta ya sebulan. Ya kan saya bilang kemarin kan bangunan itu nggak satu orang yang punya, jadi kalau mau rehab tuh susah. Susah. Paling yang direhab di dalamnya aja. Harus diusir dulu orang yang tinggal di sana baru direhab. Kalau gitu nggak bisa. Karena ownernya beda-beda. Nah, apalagi ya? di dalamnya oke lah keren. Terus berjalan waktu terus rayu-rayu istrinya biar mau kesini. Sini ya. Terus dia mau kesini pertama interview jadi kita awalnya secret lah nggak bilang Ya. suami istri lah istilahnya kalau dibilang dari awal. Kan nggak boleh. Boleh. Ya, nggak boleh satu. Dan awalnya mau ngeplay kesini istrinya, experience-nya kurang di housekeeping. Terus waktu itu Pak Made ya, saya nggak mau lewat Bu Yana karena malu. Istrinya iya. kesini terus saya mau lewat Pak Made. User lah. Mau Pak Made terus dia nanya, wah ini kurang experience sini. Terus aku bilang nih, ya sudahlah Pak, aku mau ngikutin interview aja sambil belajar, entah dapat atau enggak, ya di belakang lah urusannya dan gituin. Ya udah, Berangkatlah. interview lah, itu dapat. Terus Terus tengkara dapat, ya sudah kita enak lah di sini Ya. orang istri. Tapi emang di sana bukan nyari yang di hotel side-nya kan, emang nyari Grand Suite. di Grand Suite-nya. Ya, memang nyari di Grand Suite waktu itu. Cuma selama proses interview kita emang nggak bilang waktu itu, maksudnya bahwa kita suami istri. Nah, pas ditanya, terus Bu Diana juga bilangin kamu harus jujur kalau ditanya suamimu di mana. Terus dikasih tahu lah pas terpilihnya yang interview, dia nanya kamu mau ke Makau? Iya. Terus suamimu di mana? Di Makau juga gitu. Wah, kerja di Makau juga gitu. Oh, kerja di mana? Dan Persija gitu kan. Iya. Wah, kemana itu? Udahlah, tunggu dulu ya. Aku tanya dulu ke ARD, nanti kalau boleh baru ya. Soalnya ada relatif ya. Ya, maksudnya karena suami istri Nggak boleh ya satu departemen kerja. belum tahu. Ya pun suami istrinya katanya ditanya dulu ke ARD, kan? Nah, pas itu katanya Queenie oke karena kita kerja di different Beda. building gitu. Beda building. Different building. Terus pas Opes habis makan ketemu si Queenie, wah Tara, you very happy ya, your wife will become you. Terus aku bilang sebenarnya ya thank you karena itu aja. Oke, berarti Bromo sama istri di sini ya. Nah, Bromo ini termasuk anak Bali keempat di sini yang berhasil membangun rumah tangga dan membesarkan anak di sini. Dia sampai punya anak di sini dan membangun rumah tangga di sini, membesarkan anak. Itu gimana ceritanya Bromo? Kok punya pikiran untuk program anak di sini sampai ke luar negeri? Sebenarnya nggak program. Program. Nggak program. Pokoknya ya dari awal saya punya anak nggak ada anak saya yang program. Pokoknya semuanya itu Instan tanpa instan tanpa direncanakan. blojol lah tanpa program. Makanya sebenarnya
sebenarnya mau hold dulu punya anak sebenarnya yang ketiga ini. Sebenarnya sih mau punya anak laki ya karena belum ada yang laki. Ya mungkin nanti lah. Jadi maunya hold terus ya mudah-mudahan next. Soalnya bro, jarang-jarang lah anak Bali merantau di luar negeri sampai bisa punya anak di luar dengan bisa kerja ya, jarang-jarang ya seperti itu ya. Biasanya sih orang-orang yang kerja di luar negeri anak Bali harus jadi citizen dulu di sana Atau nikah ya. atau nikah sama orang sana baru bisa punya anak. Nah, di Makau itu bagusnya kayak gitu, kamu bisa membangun rumah tangga dan membesarkan anak di sini dengan visa apa bro anak itu? Nempel gitu. Ya nempel. Oh, dapat visa juga anaknya ya, dapat paspor, buat paspor di sini ya. Itu enaknya tinggal di luar negeri yang di Makau ini. Alhamdulillah ini dia buktinya. Ceritanya saya punya anak di sini ya. Lockdown, jadi karena corona COVID-19, jadi kita liburnya banyak ya. Terus mau ngapain lagi? Baru kan jangan ngerti lah. Kalau ngapain lagi terus istrinya bilang, oh udah nggak gini. Terus kita periksa, wah hamil ya sudah, udah dikasih rezeki. Ya kita udah serawat lah sampai lahir. Wah udah pas lahir. Wah. Kalau saya anjurin ya buat temen-temen yang kerja di luar negeri, kalau nggak citizen ya, maksudnya nggak wildcard lah, mending jangan. Rumitnya gimana? Bagi Kita waktu untuk jaga anaknya susah ya. rumitnya itu kalau masalah mengurus dokumen tuh masih oke buat saya ya, Iya, masih bisa oke lah. Bisa dihandle ya? Yang masalah itu kita perlu nani buat taking care. Nenek itu pengasuh anak. Pengasuh ya, pembantu buat Pembantu. anak kita itu yang susah ya. Bayarannya mahal juga kan? Itu bayar mahal. Sebenarnya masalah bayaran oke lah ya. Cari orangnya itu yang susah. Bayarannya kamu berapa ngasih ke bagi sister di sini? 3.000, Rupiahnya? 5 juta sampai hampir 6 juta lah. 6 juta bayaran untuk pekerja ngasuh bayi di sini. Yang ngasih 6 juta guys. Cuma Mahal ya? part time setengah hari. 6 juta aja belum tentu dapat di Bali kerja di hotel. Baby sister. Ada taking care sampai dari jam 1 sampai saya pulang jam 6. Berapa jam? Iya, iya. Burmo udah punya anak 3. 5 sampai 6 jaman ya. 2 sampai 6 jam. Ini Burmo ini udah punya anak 3. Berapa sih umurnya nikah nih? Saya nikah umur 22. Wih. Sebenarnya Kamu nikah umur berapa? 30. awalnya gini, Saya 32. orang tua tuh sebenarnya waktu itu ngepush kita untuk nikah ya. Nikah lah kamu. Kawin apa nikah? Nikah. Kawin dulu nggak? Ya beda. Bukan kawin dulu Pak. Suruh Ya nikah. kadang-kadang ada yang kawin dulu. Suruh nikah sebenarnya waktu itu. Terus janganlah nikah dulu, umur 25 nikah itu. Tapi orang tua terus ngepush kita karena di keluarga besar saya itu cuma saya aja yang laki. Oh, belum dia ada punya keturunan. satu biar ada yang Ya. lanjutin lah gitu. Nggak usah lah. Terus bapaknya jual sapi dipakai buat pagar rumah dulu. Buat pagar rumah, tapi habis buat pagar rumah, terus saya nelpon pulang ke rumah pacarnya hamil. Terus saya dengar nggak nikah lah. Pertanyaan terakhir dari saya deh. Setelah Oke. dari pengalaman kadek dari kecil dari sudah sampai di sini, terus planning kedepannya kadek itu seperti apa Dek, gambarannya? Ya. Planningnya setelah seumpama selesai di sini kadek mau ngapain? Ya. Kalau planning sih sementara belum Terlaksana. terpikirkan Terpikirkan. seperti apa. Cuma kayak gini ya, Harapannya harapannya ya. Harapan. Oke. Maunya sih setelah kerja di luar negeri saya nggak mau kerja lagi kalau bisa. Kalau bisa, oke. Nggak mau kerja lagi, misalnya kerja di hotel atau Buka bisnis. kerja maunya ya biarpun kita jualan atau kecil-kecil. Intinya buka bisnis lah ya. Kalau bisa ya, tapi saya nggak berani bisa. Oh saya harus seperti ini, nggak berani karena kan. Intinya punya planning oke lah. Karena kedepannya kita nggak tahu ya, anak makin besar, anak banyak, jadi mungkin aja kita perlu uang terus mau kerja lagi di dunia perhotelan itu kan Iya, kita iya. nggak tahu. Tapi kalau bisa nggak tahu kedepannya kayak gimana. nggak kerja, jadi Punya usaha bisnis. usaha atau apa, Oke. biarpun kecil-kecil yang penting dapat quality time sama keluarga. Jadi open bisnis ya yang dilakukan oleh Burmo gitu ya. Harapan. Satu pertanyaan lagi terakhir ya. Harapan. Apa yang udah dihasilkan Burmo semenjak kerja berapa tahun di sini? 4 tahun. Ya 3 tahun lah. Ya sekecil pendapatan yang udah Burmo bisa berhasil. Apa itu? Ya beli tanah. Ya. Ya gitu dah. Ya, beli tanah. ada lah. Ya ada buat Ada buat. Ya emang harus kayak gitu harus ada ini sebagai motivasi lah Motivasi, modelnya.
kita lama-lama kerja di sini, saya udah harus punya gini. Itu juga memotivasi kita untuk lebih giat lagi. Jujur aja ya, saya beli sesuatu ini ya, maksudnya tanah ini, saya banyak perdebatan dengan istri karena satu sisi Karena istri gini, itu iya. belum agree untuk Oke, saya oke. ngambil Betul itu. Emang ada perdebatan. Kedua, tapi saya punya reason saya kenapa ngambil ini. Karena gini ya, menurut saya ya, kita nggak bisa nabung duitnya kita, istilahnya ngekip duit kita buat ngejar Keinginan. ngejar harga properti tersebut misalnya. Karena dia tuh kan terus naik. Iya, Terus kita kalau keep uang itu deflasi, Value-nya turun. Ya, betul. Makanya, Harus berutang dulu. ya berutang Emang dulu. benar, investasi terbaik itu adalah punya rumah. Biar ada istilahnya buat masa depan anak. Setidaknya masih baru tanah saja, tapi kalau memang belum bisa buat bikin rumah di sana, terus setidaknya nanti pada saat anak saya sudah besar, kalau memang kepepet banget, Wow. kita tidak punya duit, jadi kita nggak jual warisan. Ya. Betul. Oke, sangat inspirasi ya. Bro. Terima kasih Dek sudah datang menemani ngobrol-ngobrol kita di hari ini Dek. Terima kasih. Sekali lagi sangat menginspirasi ya. Semoga keinginan Bro semua tercapai. Ya, itulah perjalanan seorang pemuda dari desa mana? Gambuk. Sulsel. Gambuk. Pokoknya doa orang tua, istri itu paling Anjur. Betul. Oke, sebelum acara kita tutup, Ya. seperti biasa kita dengarkan bacotan-bacotan yang penting dari teman kita. Ya. Silakan. Penting nggak penting, yang penting ada motivasi sedikit ya. Oke, sekecil apapun cahaya, ia akan bermanfaat saat dalam kegelapan. Oke, seperti itulah sebuah doa. Sekecil apapun permohonan kita, pasti Tuhan mendengarkan. Semangat saja. Jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang diperjuangkan. Oke, kita tutup. Para Santi, Om Santi. Oh, bye. Ciao, ciao. Bye.